Terus yang nyebabin kecelakaan gimana, Mas? Siapa itu? Ya, pokoknya yang ngatur jalan ini, Oh. PPKA Sudimara dan PPKA Kebayoran Lama. Jadi Mas sudah sesuai proses perintah dari sana ya? Dari Sudimara. Tapi dia dalam persidangan kan mungkir. Namanya orang takut dihukum. Slamet Suradyo adalah satu dari beberapa orang yang dianggap bertanggung jawab dalam insiden naas tragedi Bintaro yang terjadi 19 Oktober 1987. Slamet yang merupakan masinis KA225 jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang tersebut ditetapkan bersalah oleh pengadilan karena dianggap lalai hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa dalam tragedi tersebut. Pria kelahiran 1939 itu dinyatakan bersalah dan dihukum 5 tahun penjara. Slamet menjalani hukumannya di Lapas Cipinang dan bebas pada tahun 1993. Namun, kehidupan tak lagi mudah bagi Slamet setelah ia keluar dari penjara. Ia sempat hanya apel di kantornya karena sudah dibebas tugaskan. Namun, tahun 1994 ia dipecat dari jabatannya sebagai masinis. Bahkan nomor induk pegawai perkeretaapiannya 120035237 dicabut pada 1996 oleh Departemen Perhubungan Indonesia. Ia pun tidak mendapat uang pensiun. Setelah dipecat, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saat ini, ia menyambung hidup dengan berjualan rokok di dekat stasiun Kutoarjo. Slamet memulai karirnya di PT KAI pada tahun 1964 saat dirinya masih berusia 25 tahun dan mulai menjadi masinis di tahun 1971. Siapa sangka pekerjaan yang ia tekuni selama puluhan tahun tersebut mengubah total kehidupannya. Pagi tanggal 19 Oktober 1987, Slamet seperti biasa memulai tugasnya sebagai masinis pada pukul 5:10 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat, KA225 yang ia bawa berada di stasiun Sudimara untuk melanjutkan perjalanan hingga stasiun Jakarta Kota. Saat itu, Senin pagi, masyarakat yang menumpang keretanya sangatlah banyak. Ribuan penumpang yang sudah memenuhi kapasitas kereta, banyak yang memilih bergelantungan di lokomotif kereta bahkan hingga atap. Berbeda dengan tudingan di pengadilan dan laporan akhir PJKA bahwa Slamet memberangkatkan sendiri keretanya tanpa izin. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya mengikuti instruksi dari PPKA Stasiun Sudimara menggunakan PTP, Surat Pemindahan Tempat Persilangan Lajur Kereta. Bahkan Slamet berkali-kali menegaskan bahwa tudingan tersebut adalah sebuah kebohongan besar. Ia juga menegaskan bahwa tak ada hal apapun yang perlu dikhawatirkan karena ia merasa tak melihat semboyan apapun yang diterimanya. Slamet juga meluruskan informasi yang sudah beredar sebelumnya, termasuk dari koran Pembaruan tahun 1987 yang pertama kali membahas tragedi Bintaro tersebut, yang menulis bahwa dirinya melompat saat kereta akan bertabrakan. Kaki saya ngesot-ngesot tidak bisa jalan, akhirnya saya merambat melalui jendela, ujar Slamet. Saat terjadi tabrakan, Slamet tergencet oleh badan lokomotif. Dalam keadaan bersimbah darah, ia diantar seorang wanita dengan mobilnya ke rumah sakit. Saat itu, PTP masih berada dalam genggamannya.
Dalam keadaan PTP yang masih memiliki bekas bercak darah, Slamet berhasil membuktikan kepada hakim di pengadilan bahwa dirinya tergencet dan tidak melompat, dan menuding bahwa orang yang menuliskan berita tersebut adalah orang fitnah. Yang seharusnya saya di Sudimara bersilangan dengan KA 220 dibatalkan oleh PPKA yang sedang dinas. Jadi, kalau ada orang mengatakan berangkat sendiri itu bohong, apa untungnya saya memberangkatkan kereta sendiri? Jadi hakim percayanya saya tidak loncat itu karena ada bercak darah. Makanya isu di internet itu yang buat siapa? Saya bingung itu. Sedangkan hakim sendiri mengatakan saya nggak loncat. Ada katanya saya loncat. Itu bohong sekali. Itu orang fitnah, jelas fitnah. Tak hanya kehilangan pekerjaan dan menjadi pesakitan, sang istri juga memutuskan untuk meninggalkannya. Meski saat itu proses persidangan masih berjalan. Pada hari Sabtu pekan itu, Slamet Suradio, kepala masinis KA 225, masih terbaring lemah di ruang perawatan intensif ICU Rumah Sakit Kepolisian Kramat Jati, Jakarta Timur. Sekujur kaki kanan hingga batas pahanya dililit semacam plester berwarna coklat. Ujung kaki itu diberi pemberat sekantung pasir untuk membantu meluruskan tulang kakinya yang patah dan engsel pahanya yang bergeser. Lelaki kelahiran Purworejo ini merupakan salah satu saksi kunci untuk mengungkapkan mengapa terjadi tabrakan dua kereta api. Dirinya mengaku telah menerima perintah untuk berangkat dari stasiun Sudimara karena KA 220 berangkat terlambat. Dia menduga akan bersilang dengan kereta api di stasiun Kebayoran Lama. Tampaknya Slamet begitu yakin bahwa perintah yang diterimanya itu bukan langsir. Kan semboyannya berbeda, katanya. Ketika saya diputuskan di penjara masih lama, istri saya minta cerai. Bagaimana saya mau ceraikan? Saya sedang di dalam penjara, ucapnya. Kemudian sang istri ternyata dipersunting oleh rekan kerjanya sendiri sesama masinis selama Slamet di penjara. Tak sampai di situ, Slamet juga dipaksa untuk menandatangani surat pengakuan bahwa ia tetap menjalankan kereta tanpa instruksi dari PPKA. Saat menolak, dia mendapat ancaman pembunuhan dari pihak kepolisian.